Baiklah, kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Haryani, NIM 233114054. Di sini saya selaku moderator untuk mempresentasikan hasil dari observasi kami terkait kegiatan impor yang dilakukan oleh Frutilicious yang kami jadikan sebagai objek observasi. Eh, Baiklah, kali ini langsung saja kita simak bersama presentasi dari teman-teman kita. Eh, Anggota kelompok kami yaitu pertama ada Hilda Weniarta Verina Putri, selanjutnya saya sendiri Rima Haryani, selanjutnya Rizka Febriani, Sarvina Maharani, Sylvia Nurjito, dan Fatma Putri. Next. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Fatma Putri tentang perusahaan dan profil perusahaan. Kepada Fatma, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang perusahaan Frutilicious Padang. Frutilicious Padang adalah toko buah modern yang menyediakan berbagai buah segar dan juga lokal dan impor. Usaha ini memiliki tiga cabang, yaitu di Katip Sulaiman, Taplau, dan Steba. Cabang di Katip Sulaiman dan Taplau berfokus pada penjualan buah impor premium, sedangkan di cabang Steba khusus menjual buah lokal segar di petani sekitar. Nutrisius juga menyediakan buah potong siap saji dan salad buah yang segar setiap hari. Dengan konsep toko yang estetik dan pelayanan yang lama. Selain menjual buah segar, Nutrisius juga menawarkan dessert sehat berbasis buah serta menyediakan layanan parcel, gift book, dan delivery untuk berbagai acara seperti ulang tahun, ucapan terima kasih hingga kebutuhan kantor. Selanjutnya, profil perusahaan Nutrisius. Untuk jam operasionalnya itu dari pukul 9 sampai 10 malam. Jenis usaha ini yaitu retail buah segar dan olahan. Itu lokasi cabang yang pertama itu ada di cabang Katip Sulaiman Pusat, Jalan Katip Sulaiman nomor 47 Padang, yang menyediakan berbagai buah lokal dan premium. Merupakan cabang utama dengan tampilan toko modern dan lengkap. Selanjutnya cabang di Taplau yaitu di tepi Pantai Padang, Jalan Samudra nomor 2 Purus, Padang berfokus pada buah impor dan lokal. Tersedia juga produk olahan buah seperti jus dan dessert. Cabang yang ketiga yaitu berada di cabang Steba. Sekitaran Simpang Steba Padang dikhususkan untuk penjualan buah lokal segar dengan harga terjangkau. Menjadi utama bagi masyarakat yang mencari buah segar hasil petani lokal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk proses impor buah di Frutilicious, materinya akan dijelaskan oleh Sylvia Nurjito. Kepada Sylvia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Eh, Proses impor buah di Frutilicious. Yang pertama ada mempersiapkan legalitas dan modal usaha. Pemilik usaha harus memiliki dokumen legal seperti surat izin usaha perdagangan atau SUP, nomor induk berusaha NIP, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis impor. Selain itu, menyiapkan modal yang cukup untuk membeli barang serta biaya pengiriman dan biaya cukai. Yang kedua ada mencari dan memilih jasa importir atau importer buah. Pemilik usaha mencari jasa importir yang terpercaya dengan reputasi baik, pengalaman tinggi, dan memiliki jaringan distribusi yang luas. Penting untuk memilih importir yang memahami kebutuhan pengiriman buah segar,
dapat memberikan estimasi waktu pengiriman yang cepat, serta menyediakan garansi dan layanan kepada penjual. Eh, Penilaian jasa importir dapat berdasarkan jam terbang, kecepatan pengiriman, kualitas layanan, dan legalitas. Yang ketiga, ada menentukan jenis buah yang akan diimpor. Bersama importir, pemilik usaha menentukan jenis buah yang akan diimpor, memperhatikan permintaan pasar lokal serta musim panen di negara asal. Hal ini penting agar buah yang diimpor punya peluang pasar yang baik dan pasokan yang stabil. Yang keempat ada menjalin kerjasama dengan importir. Jika menggunakan jasa importir, maka biasanya akan memanfaatkan jaringan importir untuk mendapatkan supplier luar negeri yang terpercaya dan berpengalaman, sehingga transaksi dan pengiriman bisa berjalan lancar. Yang kelima ada pengurusan dokumen dan izin impor oleh importir. Importir akan mengurus dokumen lengkap seperti faktur, packing list, sertifikat kesehatan buah, izin impor dari pemerintah, dan dokumen bea cukai. Semua dokumen ini penting agar buah bisa masuk dengan legal dan tanpa hambatan di pelabuhan. Yang keenam ada pengiriman dan penanganan buah. Jasa importir mengatur metode pengiriman yang sesuai untuk menjaga kesehatan buah. Mereka juga mengelola pengemasan, memberikan pengawet agar buah tetap segar, dan pengendalian suhu selama pengiriman. Yang ketujuh ada proses bea cukai dan karantina. Importir mengurus seluruh proses bea cukai dan karantina buah di pelabuhan atau bandara Indonesia, lalu mengurus pembebasan barang agar buah dapat diterima di dalam negeri. Yang kedelapan ada pengiriman ke cabang atau lokasi usaha pemilik. Setelah semua proses selesai, buah diantar oleh jasa importir ke gudang pemilik usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia. Untuk materi selanjutnya, kendala dalam kegiatan impor buah, akan dijelaskan oleh Rizka. Pada Rizka, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Fruitilisius dalam melakukan impor. Dalam kegiatan impor buah, ada beberapa kendala utama yang sering dihadapi, yaitu pertama, biaya impor yang tinggi. Biaya impor buah tergolong tinggi karena mencakup biaya masuk, pajak, dan biaya karantina. Selain itu, biaya pengiriman dan penyimpanan juga besar karena harus menjaga kondisi buah agar tetap segar selama perjalanan. Akibat dari tingginya biaya ini, harga jual buah impor menjadi sedikit agak mahal dibandingkan dengan buah lokal. Yang kedua yaitu proses karantina yang memakan waktu. Proses karantina dilakukan di pelabuhan atau bandara tempat pertama kali buah masuk ke Indonesia, tergantung jalur pengirimannya. Petugas Balai Karantina Pertanian akan memeriksa dokumen serta kondisi fisik buah untuk memastikan buah tersebut bebas dari hama dan penyakit. Setelah dinyatakan aman dan mendapat sertifikat pelepasan karantina, barulah buah didistribusikan ke gudang Fruitilisius. Namun proses ini memakan waktu lumayan cukup lama sehingga bisa menunda waktu distribusi. Ketiga yaitu permintaan pasar yang tidak stabil. Permintaan terhadap buah impor bersifat musiman. Biasanya penjualan meningkat pada hari-hari besar seperti Natal, Tahun Baru, atau Imlek dan menurun pada bulan-bulan biasa. Kondisi ini membuat toko harus berhati-hati dalam menentukan jumlah pesanan agar tidak terjadi stok berlebih atau sebaliknya, yaitu stok habis. Dan terakhir yaitu masalah musiman, di mana masalah musiman ini adalah masalah pasokan buah, dan buah impor sangat bergantung pada musim panen di negara pengekspor. Jika sedang tidak musim, maka pasokan menjadi terbatas dan tidak konsisten.
Hal ini bisa menyebabkan terhambatnya ketersediaan buah impor di pasar Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada. Baiklah, terima kasih Rizka. Selanjutnya, target pasar dari Frutilicious akan dijelaskan oleh Sarvina Maharani. Kepada Sarvina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, itu target pasar. Target utama dari Frutilicious adalah masyarakat perkotaan berusia muda hingga dewasa yang berasal dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas, yang memiliki gaya hidup aktif dan sehat. Mereka menginginkan produk yang tidak hanya enak, tetapi juga praktis dan bergizi tinggi. Dengan ini, Frutilicious dapat terus mengembangkan strategi pemasaran yang tepat agar tetap relevan dan diminati konsumennya. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarvina. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam melakukan impor buah akan dijelaskan oleh Hilda Weniarta. Kepada Hilda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kebijakan pemerintah dalam melakukan impor buah, yaitu yang pertama ada jika impornya dari luar negeri itu diketahui dulu siapa petani dan siapa importirnya. Dan terkait dengan biaya, mungkin jika diimpor dari luar negeri itu mungkin sedikit jauh lebih murah daripada dalam negeri. Kebijakan pemerintah lainnya dalam melakukan impor buah ini juga ada, yaitu bebas babi. Maksudnya adalah maksudnya adalah kita harus memastikan produk yang akan kita impor ke tempat kita itu bebas dari minyak babi. Ataupun pada saat proses pengimporan itu tidak berdekatan dengan produk-produk yang mengandung minyak babi dan lainnya. Dan pada saat sampai di dalam negeri pun, baik itu dari sarana impor udara, laut, atau yang lainnya, ada kebijakan dari pemerintah yaitu karantina. Dan karantina itu minimal 1 jam setelah barang sampai di bandara. Baru setelah itu bisa kita ambil atau diantar ke lokasi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hilda. Mungkin berakhirnya pemaparan materi oleh Hilda, berakhir pula materi yang kami sajikan. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Dan presentasi kita sudah berakhir dengan adanya dokumentasi pada akhir halaman. Kita memiliki dokumentasi sebagai bukti dari adanya kunjungan observasi kami. Baiklah, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.